Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudaraku, kali ini ada informasi yang menarik, yang pantas, layak untuk kita sampaikan kepada Anda semuanya, yaitu Bapak Lutfi bin Yahya digugat oleh muhibinnya sendiri. Ya, seorang muhibin pecinta dari Bapak Lutfi bin Yahya dari Jombang, Jawa Timur, menyampaikan bahwa tindakan memalsukan sejarah pendirian NU adalah sesat dan salah, saudaraku, dan meminta kepada Bapak Lutfi bin Yahya agar berkenan untuk meminta maaf atas tindakan itu, karena tindakan tersebut dengan memasukkan nama Hasim bin Yahya sebagai pendiri NU adalah sesat dan salah. Dan ini luar biasa. Seorang muhibin saja berani mengkritik, berani menggugat Bapak Lutfi bin Yahya, apalagi bukan muhibinnya. Menarik bukan? Baik, sebelum kita bahas hal itu, izinkan saya seperti biasanya menyampaikan doa di mukadimah pembukaan video kita ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kemudahan dalam semua urusannya yang baik, diberikan tambahan rezeki, keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian diberikan umur, usia yang panjang, yang penuh barokah, makfirah, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu kita ingatkan di mukadimah video kita, mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Tentu saja jangan sampai kita lupa bahwa untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu. Untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Saudara-saudaraku, terima kasih kepada kalian yang sudah berkenan untuk mengisi kolom komentar, ikut berkontribusi, mengedukasi masyarakat kita supaya memiliki nalar yang sehat, logika yang benar, tidak mudah dibohongi oleh oknum-oknum yang menjual agama, memanipulasi ajaran agama, mengkapitalisasi bahkan, dan mengkapitalisasi zuriat Rasulullah, mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tanpa bukti. Saudaraku, terima kasih kepada Bang Himham bin Aun, ya, wali palsu katanya beliau ini, suka klaim, suka dusta. Dari Bang Muhammad Jauhari yang selalu setia menemani kita ketika kita live, terima kasih yang sebesar-besarnya. Bismillah, selamat pagi Gus. Awal bulan Agustus, semoga umat Islam semakin cerdas Gus. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Barokallah, amin. Terima kasih saudaraku yang sudah hadir. Kita lanjut ya. Jadi memang sebenarnya kita sudah secara ikhlas, ya, bangsa Indonesia menerima kenyataan bahwa Ba'alawi sudah diakui secara legal formal berwarga negara Indonesia, dan kita tidak pernah mempersoalkan itu. Terbukti berabad lamanya, bertahun-tahun lamanya. Kita tidak mempersoalkan soal itu. Namun tampaknya keturunan imigran Yaman ini tidak tahu diri, tidak sadar diri, karena pada kenyataannya, sejarahnya mereka itu datang
ke Nusantara menjadi antek-antek Belanda karena mereka ingin dimuliakan, dan itu berhasil. Dengan menjadi antek Belanda, oleh Belanda status mereka diberikan status lebih tinggi dari pribumi. Di dalam strata sosial pada masa kolonial, strata tertinggi kita sudah tahu adalah Belanda. Dan Ba'alawi ini masuk atau dijadikan oleh Belanda sebagai masyarakat atau kelompok menduduki strata yang kedua. Sedangkan pribumi ditempatkan kepada strata terakhir, strata nomor 3. Nah, tampaknya dia keturunan imigran ini tidak sadar diri, tidak mau mensyukuri kenyataan bahwa di awal kemerdekaan kita menerima mereka untuk tidak dipulangkan ke Yaman dan diberikan kewarganegaraan. Tetapi tampaknya mereka ngelunjak, ingin yang lebih. Harusnya dia bersyukur bisa hidup enak, nyaman. Tetapi selain dia mencari otoritas supaya diakui dalam hal otoritas keagamaan, tampaknya mereka juga berusaha untuk memasuki otoritas politik dan lain sebagainya. Yang paling ironis, yang paling membuat kita gerah adalah mereka tidak malu-malu berdusta, mengklaim sejumlah sejarah, memalsukan makam, dan itu jelas tindakan yang tidak benar, saudaraku. Oleh karena itu, tanpa keraguan kita mengatakan bahwa tindakan memalsukan sejarah, membelokkan sejarah, memba'alawikan sejumlah makam, memalsukan makam, itu tindakan yang sesat. Oleh karena itu, bagikan video ini seluas-luasnya, semoga semakin banyak orang yang paham bahwa Ba'alawi adalah kelompok yang suka mengklaim, suka mencangkokkan demi kemuliaan di dunia, supaya mereka diagung-agungkan oleh orang lain, supaya mereka mendapatkan kemuliaan duniawi. Sebenarnya tidak mempersoalkan kalau memang mereka ingin mendapatkan kemuliaan, tetapi tempuhlah dengan cara-cara yang jujur, ya. Jangan sampai dengan cara yang palsu, penuh dengan kedustaan dan kebohongan, saudaraku. Terima kasih Bang Andra Anugrah Ramadan sudah hadir. Bagaimana Habib bisa nuntun menuju surga kalau jiwanya sakit? Masuk ya, saya setuju memang. Sebenarnya mereka memang patut diduga jiwanya sakit. Bagaimana kita bisa bilang jiwanya sehat kalau kemudian mereka tak malu-malu memalsukan sejumlah kejadian, ya, sejarah dibelokkan, ya kan? Nah, baik saudaraku, kita langsung perdengarkan. Saya yakin Anda sudah pernah menonton video ini, yaitu seorang santri Mbah Wahab, dan beliau juga seorang muhibbin dari Bapak Lutfi bin Yahya, marah besar meminta kepada Bapak Lutfi berhenti, ya, menarasikan bahwa kakeknya yang bernama Hasyim sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Mungkin dia ingin memelintir nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kebetulan di dalam NU ada nama Hasyim Asy'ari. Nah, ini kayaknya ada dugaan ini oknum Pak Lutfi namanya ya, kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi ya. Itu ingin memelintir Hasyim, mau dipelintir Hasyim ini adalah kakeknya ya. Terima kasih Bang Himham bin Alun. Adakan polling nasional di restar ulang nasionalisasi imigran Yahudi.
Restart ulang nasionalisasi imigran Yahudi. Terima kasih, ini masukan yang luar biasa dari Bang Himham bin Alun ya, bin Aun. Kenapa saya setuju? Karena memang ada ceramah-ceramah Khabib yang mendistorsi nasionalisme, terutama para generasi muda yang menjadi muhibin itu dibodoh-bodohin agar lebih mencintai Khabib daripada bangsa sendiri. Khabib keturunan imigran dan agar lebih mencintai Tarim, Yaman. Nah, itu banyak beredar videonya di berbagai platform media sosial, ya kan? Nah, ini jelas bisa mendistorsi rasa nasionalisme. Bahkan ada yang namanya Hasan bin Ismail Al-Mudor, kalau saya tidak salah, dia mendoktrin bahwa Indonesia milik Tarim, Jawa pintu Tarim. Nah, hal-hal demikian tentu kita tidak bisa terima karena hal itu jelas narasi yang dibangun di atas kedustaan. Tidak ada bukti, tidak ada data yang mendukung cerita fiksi mereka yang diklaim sebagai cerita sejarah. Dari kejadian-kejadian yang begitu banyak dipertontonkan dari oknum-oknum Habib, kita semakin yakin bahwa memang di dalam tubuh mereka mengalir darah oknum-oknum pendusta, mendustakan nasab, mengaku bernasab turunan Nabi Muhammad SAW. Ternyata zong, ya. Terima kasih dari Kike 6168 atas dukungannya. Ya, jadi menurut Bang Andra ini, menurutku syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan ma'rifatnya belum baik kalau jiwa dan raganya sakit. Logika dari mana? Ya. Jadi saudaraku, memang bangsa ini kalau sudah diiming-imingi dengan agama, dengan branding agama, dengan bungkus agama, mereka pada ketakutan, dan ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk semakin menakut-nakuti umat dengan ancaman neraka kalau tidak percaya kepada mereka atas kedustaan dan kebohongan mereka, ya kan? Nah, ini memang menjadi tantangan kita untuk mengedukasi masyarakat, tetapi kita yakin dengan edukasi yang setiap hari kita lakukan, dengan semakin banyaknya orang paham, ini sering kita ulang ya, narasi ini ya, paham bahwa Ba'alawi bukan cucu Nabi, bukan keturunan Nabi, bukan keturunan Rasulullah SAW, ini dipastikan akan mempersempit ruang gerak mereka yang terus mencari pengaruh dengan jual-jual agama dan nasab palsu yang mereka cangkokkan kepada keturunan Rasulullah, ya kan? Ya, kita memang tiap hari mendapatkan gempuran dari para muhibin, ya. Muhibin juga tidak putus asa, dia terus berjuang untuk membela tuan majikannya dengan berbagai framing-framing yang tidak bertanggung jawab tanpa data dan bukti. Sebenarnya kita tidak butuh narasi dari lembaga resmi, karena masyarakat sudah banyak yang cerdas, yang memiliki logika dan nalar yang sehat masih banyak. Bagaimana kita bisa percaya kepada oknum yang tidak bisa menunjukkan bukti, ya, mengaku keturunan Nabi tanpa bukti. Baik saudaraku, kita tunjukkan video dari Pak Yusuf Mars, ya, pada Suka TV berikut ini menjelaskan wawancara dengan muhibinnya Habib Lutfi. Maaf, Pak Lutfi bin Yahya, ya. Ada arah untuk membelokkan sejarah dan ya, ada arah untuk membelokkan sejarah. Nah, ini bahaya nih, arah membelokkan sejarah. Kita harus berjuang meluruskannya.
ada arah untuk membelokkan sejarah dan kiprah Mbah Wahab sebagai seorang inisiator, sebagai seorang penggerak Nahdlatul Ulama bersama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, ini akan membuka peta jalan yang sesat bagi generasi Nahdlatul Ulama. Makanya ini harus diakhiri, harus dihentikan. Mohon maaf Abah, ini adalah keliru dan ini adalah sesat dan ini adalah salah. Saya katakan salah karena tidak ada manuskrip, tidak ada data apapun yang mendukung sampai hari ini yang mengatakan bahwa salah satu pendiri Nahdlatul Ulama adalah Habib Hasyim. Mohon maaf Abah, tidak ada dan itu tidak benar. Sekali lagi saya sebagai muhibinya Abah dan juga saya sebagai santri Bahrul Ulum Tamak Beras Jombang, saya pastikan itu adalah palsu, fiktif dan itu tidak benar. Kalau tidak segera minta maaf, ya, saya sebagai santrinya Mbah Wahab akan melakukan langkah-langkah hukum demi untuk meluruskan sejarah supaya generasi Nahdlatul Ulama dan bangsa Indonesia ini tidak disuguhi oleh sejarah yang salah dan sesat. Sangat melukai, Bah, sangat melukai generasi daripada Nahdlatul Ulama yang melihat sejarah perjuangan para ulama, para kiainya, dan apalagi saya, Bah, sebagai santrinya Mbah Wahab langsung. Saya santri Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Saya merasakan begitu sakitnya ketika melihat ada pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama. Karena ini adalah persoalan yang batil, persoalan yang kulil hak walau kana muron, maka saya harus katakan, Bah, mohon segera dicabut dan diluruskan dan Abah berhenti menyampaikan di forum-forum haul terkait dengan sejarah NU adalah salah satunya Habib Hasyim. Itu salah dan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, dari Yusuf Mars. Jadi jelas ya dengan narasi dari Muhyiddin Lutfi bin Yahya. Dia mengatakan tindakan yang memasukkan nama Hasyim bin Yahya, kakeknya Habib Lutfi, itu keliru, salah dan sesat ya. Agar Bapak Lutfi mencabut pernyataan itu, buku-buku yang sudah beredar luas itu, apa judulnya itu ya. Ada salah satu buku yang terkenal yang sudah viral tuh, Cahaya Nusantara kalau saya tidak salah ya. Itu harus segera dicabut itu ya. Yang ditulis oleh Pak Mudor. Pak Mudor mungkin Pak Mudor Tanggul ya mungkin. Pak Mudor ini kan kita duga sekarang adalah sebagai Sekretaris Umum Robito Alawiyah. Nah, saudara, Muhyiddin Habib Lutfi ini juga mengatakan akan menempuh jalur hukum jika tidak minta maaf. Saya kira itu permintaan dan gugatan yang rasional ya, karena memang sebenarnya sejarah itu sangat penting untuk keberlangsungan suatu bangsa. Kenapa? Karena untuk menghancurkan ideologi negara, maka hancurkan sejarah dari negara itu. Hapus, hilangkan semua bukti-bukti sejarah sampai negara itu tidak mengenali sejarahnya. Otomatis generasi muda akan kehilangan jati dirinya dan dia akan menjadi jongos selama-lamanya. Kejadian ini sudah terjadi loh. Di negara lain sudah terjadi. Contohnya mana? Salah satu contoh yang konkret adalah Australia. Australia itu suku aslinya di sana namanya suku aborigin. Ketika abad 19 kedatangan bangsa Inggris, di situ dilakukan genosida. Orang-orang dari suku aborigin banyak yang dihabisi. Sampai kemudian sekarang kalau saya tidak salah melihat data statistik itu tinggal 5% saja penduduk asli Australia. Mereka benar-benar sudah kehilangan berbagai sumber daya ekonomi, politik, sosial, mereka benar-benar hilang sudah. Tinggal mungkin di pinggir-pinggir atau di pedalaman Australia. Sehingga kalau kita datang ke Australia gitu, turun dari bandara, yang kita temukan, yang paling mudah kita temukan adalah orang kulit putih. Ya, orang-orang yang berkulit Eropa. Sebenarnya mereka bukan pemilik asli Australia. Benua Australia itu pemilik aslinya adalah suku aborigin. Akankah kita akan seperti itu? Jangan. Ya, jangan sampai kita keluar dari harimau masuk ke kandang serigala, ya kan? Kita sudah pernah dijajah lebih
kurang lebih menurut Bung Karno 350 tahun. Masa kita akan dijajah lagi, ya kan, dengan melalui pintu agama, ya kan? Tentu kita tidak bisa terima tentang hal itu ya. Terima kasih dari AA Satria. Apapun alasannya, kalau berdusta, memalsukan makam, dan membelokkan sejarah Islam di Nusantara sudah layak dibuat laporan polisi agar tidak hanya dianggap fitnah. Saya setuju sebenarnya untuk menjadi efek jerah ya, supaya tidak ada orang lain atau oknum yang lainnya itu mengikuti jejak itu. Kalau tidak ada sanksi, insya Allah bisa jadi itu dianggap sepele dan akan terus para muhibin, para jongos-jongos akan terus berjuang untuk merubah pola pikir bangsa dengan kepalsuan-kepalsuan yang dimasyurkan, ya, suhroh wal istifadohkan. Dari Bapak Sukarman, terima kasih hadirnya ya, dari Jepara. Kalau Jepara mungkin kenal ini, atau tetangganya kah dengan Rumel Abbas? Katanya Rumel Abbas dari Jepara itu. Oke, dari Bang Andra Anugrah lagi nih, moral dan akhlak bangsa ini udah hancur karena Habib nggak mendidik malah merusak ya. Oke, saudaraku, kita lanjut dari narasi yang disampaikan oleh Muhibin Bapak Lutfi bin Yahya, seorang juga ini apa ya tadi santri dari Mbah Wahab yang seorang mencintai sekali nih, mencintai Lutfi bin Yahya. Berikut ini. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV, saya kedatangan tamu santri Mbah Wahab. Beliau pernah mondok di Tebu Ireng dan juga di Tambak Beras. Sekaligus juga muhibinnya Habib Lutfi. Wah, luar biasa ini. Baik, pemirsa, terkait dengan PBNU serius sikat penyimpangan sejarah NU, ini dalam buku pelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ke-NU-an jilid 1 untuk kelas 2 Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren yang disusun oleh Divisi Keilmuan RMI PCNU, penerbit RMI PCNU Kabupaten Tegal, disebutkan di antara pendiri NU adalah kakek dari Habib Lutfi, Habib Hashim Yahya Pekalongan. Nah, Anda sebagai santri Mbah Wahab Iya. dan juga sekaligus muhibinnya Habib Lutfi, ini bagaimana nih melihat fakta seperti ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Yusuf dan pemirsa pada Suka TV, pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama tentu saya kaget. Iya. Kaget dan walaupun saya sudah pernah mendengar langsung ya, mendengar langsung dari Habib Lutfi, baik di haul ataupun saya pernah silaturahmi. Di haul mana itu? Di haul Habib Umar bin Toha bin Yahya. Bapaknya? Kakeknya Habib Lutfi yang ada di Indramayu. Oh, jadi setiap tahun kan haul dan saya hadir gitu. Kebetulan dekat rumah Pak Yusuf. Oh gitu. Dekat rumah. Ya. Kalau Habib bin Yahya setiap tahun dihauli dan Habib Lutfi selalu hadir. Ceramah-ceramah di situ yang Anda pernah dengar? Saya pernah dengar langsung dari beliau ketika waktu silaturahmi. Namun saya melihat pada waktu itu ya mungkin saya anggap saya takdim ya kepada beliau. Ya udah saya diem aja gitu. Artinya anggaplah itu sebuah cerita gitu loh. Sebuah cerita yang saya sebagai muhibin harus mendengar seorang guru kan gitu loh. Menghargai, menghormati. Namun belakangan ini dengan beredarnya nasab Ba'lawi masuk kepada wilayah sejarah NU. Nah ini kan saya sebagai santrinya Mbah Wahab, sebagai santri Tambak Beras Jombang, Bahrul Ulum, Pondok Pesantren
Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, saya tidak pernah mendengar, saya tidak pernah didoktrin terkait dengan pendirian Nahdlatul Ulama dalam versi ada Habib Hashim masuk sebagai salah satu pendiri. Nah, saya tidak pernah mendengar. Makanya ketika ada salah satu Robitoh, ya kan, RMI ya kan, mencetak buku dan itu menjadi pembelajaran, itu bagi saya ini adalah sebuah kecolongan ya, kecolongan. Karena saya yakin itu insya Allah, mohon maaf Abah, insya Allah itu adalah fiktif itu. Dan saya sebagai santri Tambak Beras Jombang, santri Mbah Wahab, saya tidak terima. Anda tersinggung dengan pencantuman Habib Hashim bin Yahya itu sebagai pendiri. Iya, saya tidak terima dan saya akan melakukan langkah-langkah langkah-langkah hukum untuk untuk mengakhiri. Karena ini bukunya sudah beredar. Saya setuju ya, saya kira saudaraku sangat setuju kalau kemudian dilempuh langkah-langkah hukum bila mana Habib Lutfi tetap diam, 1000 bahasa, tak berbicara. Sampai sekarang tidak ada statement terbaru dari Habib Lutfi bin Yahya, dari Pak Lutfi, dari Abah Lutfi, atau siapalah terserah kalian menyebutnya nama Pak Lutfi ini. Sampai sekarang tidak ada klarifikasi, makanya gugatan dari sejumlah pihak, termasuk Muhibinnya sendiri pun menggugat. Nah, ini orang pernah ke rumahnya Habib Lutfi loh, pernah ketemu, dan mengikuti ceramah-ceramah di haul-haul. Berarti sosialisasi atau pengaburan sejarah itu tidak hanya dalam bentuk tulisan, tetapi lisan. Selain di tulisan, mereka menggaungkan dengan ceramah. Makanya ada Habib-Habib kemudian ikut menyuarakan apa yang disuarakan Habib Lutfi, bahwa Hashim bin Yahya salah satu pendiri dari NU. Nah, ini menjadi kerja keras ini. Ya, ini sudah lebih sulit, pencegahan lebih sulit ya. Penyembuhan lah, ini sudah kuratif, penyembuhan lebih sulit daripada preventif. Makanya kita harus melakukan pencegahan supaya tidak semakin luas. Yang sudah terlanjur ya disembuhkan, ya. Walah. Bukan hanya cerita, bukan hanya omongan yang saya dapat dari Habib Lutfi ya. Ternyata itu sudah dicetak menjadi buku dan menjadi konsumsi proses pembelajaran di madrasah luar biasa, keilmuan. Berarti ini ada arah untuk membelokkan sejarah dan kiprah Mbah Wahab sebagai seorang inisiator, sebagai seorang penggerak Nahdlatul Ulama bersama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini akan membuka peta jalan yang sesat bagi generasi Nahdlatul Ulama. Makanya ini harus diakhiri, harus dihentikan. Mohon maaf Abah, ini adalah keliru dan ini adalah sesat dan ini adalah salah. Saya katakan salah karena tidak ada manuskrip, tidak ada data apapun yang mendukung sampai hari ini yang mengatakan bahwa salah satu pendiri Nahdlatul Ulama adalah Habib Hashim. Mohon maaf Abah, tidak ada dan itu tidak benar. Sekali lagi saya sebagai muhibinnya Abah dan juga saya sebagai santri Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, saya pastikan itu adalah palsu, fiktif dan itu tidak benar. Anda langkah Anda melaporkan pencetaknya atau bagaimana nih? Ya, tentu sebagai pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang menerbitkan. RMI Tegal ya. Persoalan RMI-nya narasumbernya dari mana? Itu biar penyidik. Saya pastikan demi untuk menjaga marwah Nahdlatul Ulama dan generasi Nahdlatul Ulama tidak sesat, ya kan, untuk terus menjadi garda depannya adalah Nahdlatul Ulama, generasi yang sehat, itu adalah generasi yang pola pikirnya juga harus cerdas. Nah, pola pikir cerdas ini adalah tidak bisa lepas daripada mereka memaknai ya daripada sejarah itu sendiri. Nah, kalau kita disuguhkan kepada sejarah yang salah, maka generasi NU ke depan pola pikirnya juga akan salah. Jika ada pihak yang mengklaim bahwa salah satu pendirinya Habib Hashim, saya pastikan tidak ada buktinya. Saya pastikan
mengatakan itu adalah palsu, tidak ada buktinya. Iya, iya. Saya pastikan. Makanya kalau tidak segera minta maaf, ya, saya sebagai santrinya Mbah Wahab Iya, ya. akan melakukan langkah-langkah hukum demi untuk meluruskan sejarah supaya generasi Nahdlatul Ulama dan bangsa Indonesia ini tidak disuguhi oleh sejarah yang salah dan sesat. Iya, Karena iya. bahaya ini. Ketika pola pikirnya kita sesat, bangsa Indonesia mau jadi apa? Iya. Terutama bagi generasi kader Nahdlatul Ulama. Jangan sampai lepas daripada sejarah itu sendiri. Sejarah itu penting, Pak Yusuf. Ya, oke. Mungkin bukan ini harapan Anda terhadap Habib Lutfi bagaimana nih terhadap narasi bahwa Habib Hashim bin Yahya adalah salah satu pendiri, dan di buku yang dicetak oleh RMI Tegal itu pendiri ulama NU adalah satu Mbah Holil Mangkalan, kemudian kemudian yang kedua Habib Hashim bin Yahya Pekalongan, ketiga baru Kiai Haji Hashim Asy'ari. Luar biasa. Nah, itu ini kan luar biasa ini di sini. Nah, Anda seperti apa ini nih? Kemudian sebagai muhibin kan pasti ini kecewa gitu ya. Di satu sisi Anda sebagai muhibin, di satu sisi Anda sebagai murid ideologisnya atau santrinya Mbah Wahab. Ya, Pak Yusuf, dalam hal ini betul saya adalah santri Mbah Wahab dan juga saya muhibin Habib Lutfi. Tapi dalam persoalan sejarah, saya tegas saya katakan, mohon maaf Abah, ini salah Bah, mohon diluruskan dan mohon dicabut, dan sudah harus diakhiri ceramah-ceramah Abah di haul-haul yang menyatakan terkait dengan sejarah Nahdlatul Ulama. Pendirinya salah satunya adalah Habib Hashim. Itu adalah, mohon maaf Bah, itu salah, keliru. Mohon untuk tidak lagi disampaikan di forum-forum haul, karena menciderai ya sebagai warga Nahdlatul Ulama. Sangat melukai Bah, sangat melukai generasi daripada Nahdlatul Ulama yang melihat sejarah perjuangan para ulama, para kiainya, dan apalagi saya Bah sebagai santrinya Mbah Wahab langsung. Saya santri Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Saya merasakan begitu sakitnya ketika melihat ada pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama. Karena ini adalah persoalan yang batil, persoalan yang kulil hak walau kana muron, maka saya harus katakan Bah, mohon segera dicabut dan diluruskan, dan Abah berhenti menyampaikan di forum-forum haul terkait dengan sejarah NU adalah salah satunya Habib Hashim. Itu salah dan keliru. Baik, nih luar biasa ini. Saya merinding dan saya juga sedikit agak terbawa emosi tuan ya, terbawa emosi bahwa perjuangan Mbah Wahab ini seperti dinafikan. Betul. Padahal perjuangan Mbah Wahab adalah inisiator menghadap ke Mbah Hashim, kemudian belum diresuli Mbah Hashim belum mendapat isyarah dari Mbah Holil. Ketika sudah mendapat isyarah dari Mbah Holil melalui Kiai As'ad Syamsul Arifin, maka terbentuklah deklarasi Nahdlatul Ulama. Jadi kalau umpamanya Mbah Hashim sowan ke Kiai Holil, kemudian ke Habib Hashim Pekalongan, itu tidak ada fakta gitu ya, tidak akan terketemukan manuskrip atau data sejarah yang menunjuk bahwa Habib Hashim adalah bagian daripada pendiri NU. Yeah. Saya pastikan tidak akan bisa mendapatkan manuskrip itu karena memang itu tidak ada. Iya. Dan diada-adakan itu. Oke. Baik, bagaimana menurut Anda sebagai warga Nahdlatul Ulama? Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yusuf Mars ya. Saudaraku, mungkin selama ini Bapak Lutfi mengira tidak akan ada orang yang protes ketika dia memasukkan nama Hashim bin Yahya. Mungkin dia mengira semua orang bodoh, tidak ada yang berani memprotes orang yang sudah di-branding sebagai wali Allah, sudah di-branding sebagai keturunan Nabi, sudah di-branding sebagai ulama dari Ba'alawi. Tapi alhamdulillah atas izin dan kuasa Allah, atas hidayah dari Allah, kemudian para alim, para ulama kemudian berani untuk bersuara, menyuarakan kebenaran yang sebenar-benarnya, yang seobjektif mungkin ya, bahwa memang Ba'alawi ini
tidak boleh mengaku keturunan Nabi, juga tidak boleh memalsukan sejumlah sejarah, termasuk sejarah Nahdlatul Ulama, sejarah pendirian Nahdlatul Ulama. Saudaraku, demikian yang kita bisa sampaikan. Kita ucapkan terima kasih banyak atensi dan perhatiannya. Kita akan rehat sebentar, habis itu kita akan live lagi di channel yang satunya, yaitu channel Tanda Kejadian. Ya, ini channel News Clan Official. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!